Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita memasuki medio bulan Juli dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Agustus. Pada Jumat ini coba dibuka Quran surat 39 ayat 73. Surat 39 ayat 73. Sudah buka semua? Baik, Syekh baca dan perhatikan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lanjut ayat. Wa qalu alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Anak-anakku, para santri dan saudara-saudara sekalian, selama ini kita pahami surga itu abstrak. Hanya akan bisa diketahui pada saat tertentu yang kita tidak bisa membayangkannya. Sampai ada mengatakan mala ainun ro'at, sesuatu yang mata tidak bisa memandang, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang telinga tidak bisa mendengar. Nah, itu membayangkan surga. Sesuatu mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengarkannya. Wa ma khatara biqalbil bashar, dan tidak bisa dibayangkan dengan hati manusia. Kalau begitu menyimpulkannya, maka surga itu menjadi bukan abstrak lagi, lebih abstrak kalau itu diterjemahkannya seperti itu. Nah, mari kita menerjemahkan atau memahami Al-Quran ini dengan bahasa Quran. Coba kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya pilah sadayana. Sahabat-sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam sebuah reaksi video ya. Nah, sahabat pilah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan paparan daripada Syekh Panji Gumilang mengenai fenomena ataupun gambaran surga itu seperti apa. Tadi di awal disinggung oleh Pak Panji Gumilang ini di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73 ya dan 74.
gitu loh. Di sana tadi dibacakan dalam awalnya itu surah Az-Zumar ayat 73 itu ya, yang berbunyi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul adzim. Nah, di sini yang berarti atau yang mempunyai arti bahwasannya surga itu tadi dijelaskan juga ya oleh Pak Panji Gumilang. Kalau surga itu tidak bisa dibayangkan, berarti surga itu abstrak, tidak bisa dilihat. Karena ada dalam salah satu hadis ya yang mengatakan bahwa wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khattarat bil qalbi basar. Surga itu tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah tergambarkan dalam pikiran manusia. Itulah gambaran surga yang sebenarnya. Nah, di sini dimaksudkan bahwasannya Allah itu menciptakan kenikmatan surga itu berkali-kali lipat daripada kenikmatan yang ada di dunia. Itu loh maksudnya. Gambaran-gambaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana salah satunya tampak di atas hanyalah sebagai perangsang. Yang dimaksudkan Allah ini ada perangsang, pemancing manusia untuk beriman dan senantiasa mengabdikan hidupnya untuk kebaikan dan kebaikan. Gitu loh. Kita lanjut lagi. Tetap di Panji Islam Media. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang yang punya ketakwaan ya, taqaw rabbahum, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mereka digiring rame-rame ilal jannati, ke jannah. Jangan dulu dipahami apa-apa. Ilal jannati zumaro, berbondong-bondong. Iya, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, di sini ada perbedaan arti yang diungkapkan oleh Pak Panji. Jadi ini reaksi antara Panji dan Pak Anji ya, antara Panji Islam Media dan Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang ini mengatakan bahwasannya arti daripada surah Az-Zumar ayat 73 ini, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan ke dalam surga secara berbondong-bondong. Namun di dalam terjemahan
mengatakan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan masuk ke dalam surga secara berombongan gitu. Maksudnya secara berombongan ini tergantung rombongannya apa, karena kita ketahui bahwa pintu surga itu ada 7 pintu ya. Ada 7 lapisan surga, dan surga tertinggi adalah surga Firdaus. Ada surga dari Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang yang suka berpuasa, ada juga surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang suka bertilawah, ada juga orang yang suka bersedekah. Sudah disiapkan pintu-pintunya gitu loh. Maka Allah mengatakan secara berombongan, bukan berbondong-bondong, sahabat. Kita lanjut lagi. Coba secara ruh kita, secara pikiran kita, secara ilmu kita memahami ayat ini. Katakan dari bahasa. Orang yang punya rasa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa digiring ke jannah berbondong-bondong. Coba bayangkan, seperti apa itu? Jangan dulu diterjemahkan jannah itu ya. Hatta idza ja'uha, sehingga tatkala yang digiring tadi sampai kepada jannah itu, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu jannah itu. Wa qala lahum khazanatuha, penjaganya mengungkapkan kata salamun alaikum, damai sejahtera untukmu. Tibtum, berbaik-baiklah Anda semua di situ. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke situ, ke jannah itu abadi. Nanti ayat selanjutnya baru kita akan ketemu jannah itu apa. Wa qalu, orang-orang yang punya takwa pada Tuhan yang Maha Esa, yang digiring beramai-ramai tadi, berbondong-bondong tadi, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alladzi shadaqana wa'dahu, yang telah menepati apa janjinya kepada kita. Wa aurathanal ardo, dan kami diwariskan bumi. Lanjutnya untuk apa ini bumi? Natabawwa'u minal jannati, kami buat surga. Nah, kita terjemahkan di sini surga. Haitsu nasya, bagaimana kemauan kami. Yang sudah digiring tadi, yang sudah suruh masuk tadi. Fa ni'ma ajrul amilin, memang begitu indahnya orang yang mau kerja. Nah, mari kita, Quran ini kan untuk petunjuk hidup. Baik sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Tadi ada kata yang diartikan bumi ya. Dan sesungguhnya dan mereka berkata wa qalu ya. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Ardo ya tadi. Ardo ini dikatakan oleh Panji Gumilang adalah bumi. Padahal konteks di ayat ini adalah surga. Jadi ardo ini merupakan mempunyai arti tempat gitu loh. Bukan bumi tapi tempat. Kepada kami sehingga kami diperkenankan untuk menempatinya gitu loh. Dan ini merupakan sebaik-baiknya balasan orang-orang yang beramal, bukan orang-orang yang bekerja. Beda ya antara bekerja dan beramal. Amilin ini adalah orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang bekerja lagi. Amilin ini dikatakan oleh Panji Gumilang adalah orang-orang yang bekerja, tapi arti sesungguhnya daripada amilin ini adalah orang-orang yang beramal baik, gitu loh. Ini perbedaan yang nyata mengartikan daripada arti surah Al-Zumar ayat 74. Kita lanjut lagi.
Jangan sampai kita membicarakan surga, Al-Quran membicarakan surga, tapi kita tidak tahu surga. Siapa orang-orang yang ittaqaw rabbahum itu? Itu orang yang punya gagasan sampai berani mengungkapkan saya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jangan lingkup besar, mari lingkup kita yang punya negara tanah air ini. Digagaskah itu Indonesia Raya itu? Sedangkan ketika itu namanya Hindia Belanda. Siapa penggagasnya? Ternyata penggagasnya pemuda-pemuda yang berilmu. Ini nanti memang agak panjang supaya mengerti surga atau jannah itu real. Mengapa dengan ilmu? Kita membaca sejarah. Masuk daripada Belanda ke Indonesia itu 1600 sekian. Awal-awal dari puluhan. Maka dinamakan Verenigde Oost-Indische Company. Kita kenal VOC. Dirampaslah tanah air yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sampai jatuh VOC, tetap menjadi VOC. VOC yang pertama, Verenigde Oost-Indische Company, pada tahun 1800 sekian menjadi VOC juga. Vergaan onder korupsi. VOC hancur menjadi VOC. VOC pertama adalah perdagangan di Hindia Belanda. Yang VOC kedua hancur karena korupsi. Vergaan onder korupsi. VOC juga. Jadi VOC pertama niatnya jelek, maka hasilnya pun jelek. VOC juga. Yang satu Verenigde Oost-Indische Company, ujungnya menjadi Vergaan, hancur, onder korupsi, karena korupsi. Nah, apa kaitannya ini? Belum ada Indonesia, baru ada cita-cita. Kesadaran bangsa Belanda tatkala menjadi penjajah ingin memberikan balas jasa, maka dinamakan politik etis. Anak muda Indonesia dididik. Betapa cepatnya Indonesia, anak Indonesia ini menyerap ilmu pengetahuan. Belanda memberikan pendidikan bukan keagamaan. Karena ingin supaya inlander ini bisa membantunya dididik masalah pemerintahan dalam negeri, dididik hukum, dididik kedokteran, dididik keinsinyuran. Namun pemuda Indonesia ini punya gagasan. Kenapa ini negeriku, negeri nenek moyangku, kok menjadi Hindia Belanda? Belanda non jauh di sana. Jangan membayangkan hari ini. Dulu itu filosofi orang Indonesia, dunia tidak sedaun kelor. Tidak terlalu lama berubah, tetap kelor juga. Dunia tidak, apa itu? Jadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Dulu dunia tidak sedaun kelor, artinya besar. Sekarang menjadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Mengapa? Saya tadi berkomunikasi dengan anak saya yang di London. Klik, Ahmed, coba kirim Quran terjemahan
Ibrani. Langsung dikirim. Serahkan ke Pak Halim supaya dicetak. Tuh cepat kan? Berarti satu klik. Nah, datanglah Quran terjemahan Ibrani. Karena Inggris sudah ada, Arab ke Arab sudah ada, nah sekarang Ibrani. Lengkaplah. Apa kaitan dengan ini? Saudara-saudara, orang yang beriman tadi menyerap ilmu yang diberikan oleh Belanda. Kemudian bergagasan. Kalau nanti kita tamat ini menjadi pegawai Belanda yang menjajah itu, sirnalah gagasan kita. Maka menemukan Indos Nesos. Konon yang mengatakan itu adalah orang dari Jerman. Kemudian digagas lagi, lebih bagus Indonesia. Maka berkumandanglah pada tahun-tahun awal Bung Karno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Juga orang-orang dari paham komunis mendirikan Partai Komunis Indonesia. Namun belum meng-Indonesia. Datanglah gagasan-gagasan pada tahun 28. Para pemuda berkumpul. Melepas semua identitas keagamaannya, tapi menginginkan satu tempat. Barangkali itu yang mereka katakan surga. Maka dibuatlah satu statement, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ini yang akan ditempati oleh orang beriman. Beriman semua. Yang menggagas konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, itu orang beriman semua. Dengan berbagai agama di dalamnya. Untuk mendirikan tempat yang dijanjikan oleh yang ilahi bahwa siapa yang beriman akan diberikan tempat. Digiringlah semuanya ilal jannati zumaro. Berbondong-bondong meyakini bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Diberikanlah syair supaya dibaca. Seperti apa Indonesia itu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dengan sengatan itu, laksana arus listrik masuk ke relung-relung bangsa Indonesia yang baru memproklamirkan kebangsaannya. Tambah lagi, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Terdetik lagi, oh iya, mulia dan kaya. Mengapa yang mengambil orang lain? Semangat lagi. Kemudian Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sakti kita ini dan suci. Ayo kita perjuangkan. Proklamasi pertama itu menanamkan akidah keindonesiaan. Iya, sahabat Bella dimanapun sahabat Bella berada. Maaf ya. Di sini Pak Panji ini menyampaikan bahwasannya lagi-lagi orang yang arti yang berbeda ya, yang dikatakan harusnya bertakwa ini beriman gitu loh. Nah, sesungguhnya kalau orang yang beriman belum tentu dia dikatakan orang bertakwa. Kenapa? Karena hanya beriman saja, meyakini saja belum tentu itu takwa. Tapi kalau dia sudah bertakwa, barang sudah pasti dia pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan bahwasannya Indonesia adalah surga itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan dan mempunyai gagasan. Jadi dikatakan bahwa surga itu disediakan hanya untuk orang-orang yang mempunyai gagasan.
Padahal surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Pak Panji Gumilang ini tadi menyampaikan bahwa beberapa syair atau gagasan-gagasan bagaimana runut awal daripada terbentuknya Indonesia. Memang kalau menurut sejarah ya membaca sejarah memang itulah yang terjadi. Sebuah gagasan, sebuah ide bagaimana ingin menyatukan Nusantara pada waktu itu diawali dengan adanya Sumpah Palapa daripada Gajah Mada, Patih Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara, bukan Indonesia tapi Nusantara, bahkan sampai ke negeri Malaysia, Singapura segala macam. Dikatakan itu adalah Nusantara. Dan disatukan kembali oleh pemuda-pemuda pada tahun 1928, tepatnya tanggal 20 Oktober ya kalau tidak salah itu, dengan adanya Sumpah Pemuda yang mengatakan bahwa kami putra-putri bangsa Indonesia menyatakan satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Itu loh yang dikatakan bahwasannya oleh Panji Gumilang ini bahwa surga yang dijanjikan Allah itu adalah di Indonesia. Memang secara ini banyak orang mengatakan bahwa Indonesia adalah jamrud khatulistiwa, kenikmatan yang begitu indah di Indonesia. Bagaimana tidak, di Indonesia ada 2 musim yang sinar mataharinya berpanjang setiap tahun ada. Berbeda dengan negara-negara yang lain yang beriklim non tropis. Ada yang subtropis ya, ada yang memiliki 4 musim, tapi di Indonesia memiliki 2 musim yang seimbang. Bahkan kekayaan alamnya pun melimpah ruah, baik kekayaan hayati, kekayaan nabati dan segala macam. Di Indonesia ini kaya. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan juga kita harus mempunyai keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya di Indonesia ini kita tinggal sudah nikmat, sudah enak gitu loh. Apalagi kita nanti dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan surga. Kenikmatan yang Allah berikan nanti akan melebihi apa yang kita nikmati saat ini. Bahkan tadi disinggung di awal. Ya. Wala ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga dan tidak bisa dirasakan oleh hati. Bagaimana itu kenikmatan di surga. Di Indonesia aja sudah nikmat, apalagi nanti di surga, begitu. Di bagian akhir ini adalah Pak Panji Gumilang ini menyinggung mengenai lagu Indonesia Raya yang kita kenal, yang kita sering dengar, ya baik itu di sekolah, baik itu di instansi ataupun di lainnya, itu lagu Indonesia dengan 1 stansa. Sedangkan Pak Panji Gumilang ini menyanyikan Indonesia Raya itu dengan 3 stansa. Mungkin sahabat-sahabat ada yang masih asing. Kok ada ya lagu Indonesia Raya 3 stansa? Nah, nanti kita di akhir akan diputar. Akan coba kita perdengarkan bagaimana lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa. Kita lanjut lagi, sahabat. Baru ini kita akan memasuki surga. Bagaimana mengaturnya? Coba ini kita baca. Alhamdulillahilladzi sogatan wa'dahu. Ya Allah, terima kasih, puji Tuhan. Engkau telah menepati janjimu atas cita-citaku, gagasanku untuk punya tempat, untuk kami jadikan surga. Aurasanal arba. Engkau telah mewariskan kepada kami bumi dan lingkarannya. Maka disebut tanah air, bukan negara. Satu-satunya tempat yang menamakan negara itu tanah air hanya Indonesia. Maka nyanyinya Indonesia tanah airku. Tetangga kita menyanyikan negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itu tetangga kita. Tapi kita Indonesia tanah airku. Tanahnya cuma sedikit, 25% saja. Lautnya 75%.
Makanya alhamdulillah alladzi sodaqona wa'dahu wa aurasanal arda, memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha, lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana, dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar, kita tidak mengatakan ideologi, dasar negara Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan, di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, bukan haitsu asya, nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance, nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real, jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka. Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Baik sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, di terakhir ini, di penghujung yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang ini atau Syekh Panji Gumilang ini mengatakan bahwa Indonesia itu adalah surga yang kita buat. Jadi seolah-olah surga itu bisa kita buat gitu. Seolah-olah surga itu bisa kita atur. Pengen ini, pengen itu gitu ya. Sampai menetapkan dasar-dasar surganya itu terserah kita. Kepada kemauan kita. Memang kalau tadi kita berbicara mengenai arti daripada surah Az-Zumar ayat 74, bahwa Allah telah menepati janjinya dan memberikan tempat ini ya, untuk kami tempati. Maksudnya surga ya, bukan yang ada di tanah air atau bukan di Indonesia. Tapi kalau mengartikan Indonesia adalah sebagai surga, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dalam artian, kenapa? Indonesia ini sudah dengan kenikmatan yang sangat indah gitu loh. Bagaimana keindahan lautnya, bagaimana keindahan pegunungannya, penduduknya segala macam, merupakan surga tersendiri gitu. Bahkan kan salah satu pulau dijuluki surga dunia di Indonesia, ya. Nah, tapi yang perlu jadi perhatian bahwasannya surga itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja yang dikatakan tadi Panji Gumilang bahwa surga ini bisa kita buat dasar-dasarnya, kita bisa buat aturan-aturannya, berarti tidak akan ada kesesuaian yang dikatakan di awal. Wala ainun ra'at wala udhun sami'at. Ya. Tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terpikirkan oleh hati. Berarti ini berlainan gitu loh. Dan ini yang harus kita perhatikan. Bahwasannya kita meyakini bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Wala tukhliful mi'ad dalam Al-Quran. Surga akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bertakwa? Tentu saja harus dengan berilmu dan beramal baik. Mudah-mudahan sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, reaksi kali ini ada guna dan manfaat bagi saya khususnya, bahwasannya kami sebagai warga Indonesia bangga
dan bahagia. Allah telah menitipkan keindahan, kenikmatan yang begitu nyata di dunia ini melalui negeri kami, negeri Indonesia. Sebagai penutup, dalam reaksi video kali ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk